Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Kita masih membahas masalah Al-Kabair yang kita angkat dari kitab Al-Kabair tulisan Adz-Dzahabi. Pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah Asyarah kita telah membahas satu dosa besar yang sangat berbahaya dan sangat buruk akibatnya bagi Islam dan kaum muslimin, yaitu al-kidb ala Allah Azza wa Jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan bahwa orang-orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nama agama, berarti ia telah menempatkan dirinya di an-nar, di neraka, dan telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Sebagaimana hadis mutawatir yang sampai kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan dia siapkan tempatnya di dalam api neraka. Dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti berdusta atas selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadziban 'alayya laisa kakadzibin 'ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Karena berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita telah menghalalkan suatu yang diharamkan oleh Rasulullah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh beliau. Karena apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani fiddin, berdusta atas nama Nabi ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap orang-orang yang menyampaikan hadis dari beliau dan ia tahu bahwasanya itu palsu, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Dia terhitung al-kadzabin, dia terhitung al-kadzib, dia terhitung berdusta. Man rawa anni hadisan yara au yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin atau ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia tahu, yang ia mengetahui, yang ia meyakini bahwasanya hadis itu adalah dusta, hadis itu adalah bohong, maka ia termasuk salah satu di antara dua pendusta, atau termasuk orang-orang yang berdusta. Termasuk orang-orang yang berdusta. Maka dari itu para ulama melarang meriwayatkan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu apabila tidak disertai dengan penjelasan. Jadi wajib disertai dengan penjelasan, yaitu menjelaskan bahwasanya hadis ini palsu, hadis ini dhaif, hadis ini lemah, dan sejenisnya. Jadi harus disertai dengan penjelasan. Tidak boleh kita menyampaikan hadis yang kita tidak bisa memastikan kesahihannya, lalu itu kita nisbatkan kepada Nabi tanpa penjelasan. Nah, demikian ikhwan fiddin, azani Allah wa ikum jami'an, pertemuan kita pada dua pekan yang lalu. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan Al-Kabirah Al-Khamisah Asyarah. Dosa besar yang ke-15, yaitu Al-Firar Minaz-Zahf, lari
melarikan diri ya pada saat pertempuran dari medan perang. Ini merupakan salah satu dosa besar ya yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan pelakunya dengan ancaman yang berat, yaitu kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yaitu mundur ke belakang. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu telah kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu." Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling, yang mundur ke belakang pada saat pertempuran, pada saat bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, dengan ancaman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Dia telah kembali dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman di dunia. Nah, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan jahanam sebagai tempat tinggalnya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi ancaman neraka dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka apabila ya seorang telah hadir di dalam saf, ya telah hadir dalam saf pertempuran, bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, maka dia tidak boleh melarikan diri dari medan pertempuran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Izdanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nabi berkata, hindarilah, jauhilah 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran. Tawalli yaumaz zahfi maksudnya adalah melarikan diri dari medan pertempuran saat 2 pasukan sudah saling berhadapan, yakni pasukan muslim dan pasukan kafir, kecuali melakukan manuver untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan muslim yang lainnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah, kecuali dia mundur itu untuk kepentingan siasat perang, menunjukkan seolah-olah dia mundur tapi ternyata ia melakukan manuver untuk memukul musuh dari belakang, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau ia ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar, ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Boleh jadi karena jumlah yang tidak seimbang,
maka dia mutahayyiz, ia berbelok dan untuk menggabungkan diri ya dengan pasukan yang lebih besar. Nah, kecuali untuk dua alasan ini, maka diharamkan melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wa qadful muhsanat al-mu'minatil ghafilat. Dan yang ketujuh adalah menuduh zina wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa itu, dan mereka tidak tahu menahu dengan perbuatan dosa itu. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ayat dan hadis yang kita bacakan tadi berisi larangan keras, ya, melarikan diri dari medan pertempuran saat bertemu antara pasukan muslim melawan pasukan kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan ancaman murka dari Allah dan api neraka. Demikian juga di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya ke dalam dosa al-mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dan ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, merupakan dalil bagi jumhur ulama yang menyatakan bahwa ya haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, jumhur ulama berpendapat haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, kecuali ada satu pendapat dari Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan ya tidak haram, tapi sebatas makruh. Lalu beliau ya Al-Hasanul Basri mengkhususkan ayat tersebut, ya ayat yang kita bacakan tadi ya dalam surat Al-Anfal ini beliau bawakan khusus pada saat perang Badar. Ya, beliau membawakan ya makna ini dari dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim yauma idzin. Ya, lalu beliau membawakan ya yauma idzin, waktu itu adalah perang Badar. Nah, jadi beliau mengkhususkan ini untuk perang Badar. Akan tetapi ikhwan fillah, ya, pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa ya larangan ini ya berlaku umum, ya bukan hanya pada perang Badar saja, tapi berlaku bakin ila yaumil qiyamah, ila an baqiyal jihad. Ya, bahwasanya hukum ini berlaku selama masih ada jihad fi sabilillah dan selama masih ada perang fi sabilillah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jumhur ulama berpendapat haram dan mereka menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar. Nah, tadi dikecualikan yaitu orang-orang yang lari dari hadapan pasukan kafir untuk melakukan tipu daya, ya, untuk menunjukkan seolah-olah ia takut kepada mereka. Kemudian ia melakukan manuver untuk mengepung mereka dari belakang, maka hal itu diperbolehkan. Dan itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya illa mutaharrifan liqital, kecuali mereka berbelok untuk siasat perang. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga yang lari dari satu arah, ya, yang lari atau mundur ke belakang untuk bergabung dengan pasukan muslim, ya, yang lainnya dari arah yang lain untuk saling memberikan bantuan, maka hal itu ya juga dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan. Hingga walaupun ia berada dalam sebuah pasukan kecil misalnya, lalu ia lari untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, nah maka perbuatan itu termasuk yang dibolehkan dan termasuk dispensasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Ya, demikian pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, apabila pasukan ya tidak seimbang dan keluar dari batas yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan perbolehkan, yaitu 1:2. Ya, 1:2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital,
iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukminin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas mengatakan, kataballahu alaihim alla yafir isruna min mi'atain. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk tidak lari, ya. 20 orang apabila melawan 200. 20 orang melawan 200. Artinya 1 banding 10. Tsumma nazalat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dispensasinya, ya, memansuhkan hukum terdahulu. Allah mengatakan, ya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. Fakataba, Ibnu Abbas melanjutkan, fakataba alla yafirra mi'atun min mi'ataini. Dan Allah mewajibkan agar 100 orang tidak boleh lari apabila berhadapan 200 orang musuh. Apabila telah berhadapan dengan 200 orang musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi apabila pertempuran yang berlangsung itu adalah 1 banding 2, ya, 1 muslim berbanding dengan 2 orang musuhnya dari orang-orang kafir, maka ia tidak boleh lari. Ya, ia tidak boleh lari, ya, dia harus menghadapi 2 orang kafir itu. Nah, itulah dia batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah dia batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi, ya, misalnya pertempuran tidak seimbang. 1 melawan 2000 misalnya. 1 melawan 20, 1 melawan 50. Maka dia boleh melakukan manuver. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, au mutahayyizan ila fi'ah. Atau ia berbalik mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Khalid ibnul Walid, ya, pada peperangan Mu'tah. Ya, ia mengambil inisiatif untuk mundur, ya, kembali ke Madinah karena melihat, ya, pasukannya ketika itu tidak seimbang melawan pasukan Romawi yang besar, yang banyak, lebih banyak jumlahnya. Maka untuk maslahat kepentingan, ya, pasukan Muslim ketika itu, beliau mengambil inisiatif yang bijak sekali, dan Rasulullah SAW membenarkan keputusan yang diambil oleh Khalid ibnul Walid. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dan ini merupakan salah satu pemahaman yang tepat dari Khalid ibnul Walid, ya, bahwa, ya, itulah dia, ya, yang dimaksud dalam ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, yaitu kelemahan yang ada pada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jatah 1 orang muslim itu melawan 2 orang, jatah bagi setiap orang muslim itu melawan 2 orang kafir. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, ikhwan fillah berkaitan dengan berperang, ya, melawan musuh atau jihad fisabilillah, ya, jihad itu menjadi fardu ain. Ya, jihad itu